Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi sistem operasi yang berjudul konsep proses dan konsep thread. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hadijah Nisa Ifayatin dengan nomor induk mahasiswa E1 jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo Kendari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep proses. Nah, proses itu didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silber Katz, proses tidak hanya sekadar suatu kode program atau test section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Ketika sebuah proses tersebut dijalankan, maka proses tersebut juga melibatkan stack yang berisi data sementara atau parameter fungsi atau metode, return address dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi itu terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi sendiri itu mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu yang pertama ada batch system yang mengeksekusi jobs atau time shared system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user. Bahkan pada saat sistem pengguna tunggal tersebut atau single user pun seperti Microsoft Windows dan macOS, seorang pengguna itu mampu menjalankan beberapa program pada saat yang sama. Nah, program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Program merupakan sebuah entitas pasif. Nah, serupa isi dari sebuah berkas di dalam disket. Sedangkan sebuah proses dalam suatu entitas aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi dan seperangkat sumber daya atau resource yang dibutuhkan agar sebuah proses tersebut dapat dieksekusi. Kemudian di sini ada pembentukan proses. Pembentukan proses tersebut di sini ada tiga, yaitu system call atau create process, yaitu sebuah proses yang dilalui untuk membentuk proses turunan. Kemudian yang kedua adalah proses induk atau parent process, yaitu yang bertugas sebagai membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya. Yang ketiga adalah proses turunan atau child process. Nah, di child process ini dapat membuat proses baru sehingga dapat membentuk pohon proses. Dari pembentukan proses ini, sistem call akan membuat sebuah proses. Nah, sebuah proses ini akan melewati proses induk untuk mendapatkan bagian sumber daya kepada setiap proses turunannya. Nah, setelah melewati proses induk ini atau parent proses, maka akan terbentuk proses turunan. Dari proses turunan ini akan membentuk pohon-pohon proses yang baru. Kita lanjut untuk terminasi proses. Terminasi proses ini itu akan memberhentikan proses. Ada beberapa penyebab dari terminasi proses ini, yaitu yang pertama adalah turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Jadi misalnya kita memiliki memori cukup untuk 500 GB, namun yang kita alokasikan itu lebih dari 500 GB, jadi proses tersebut akan otomatis terminasi atau berhenti. Kemudian yang kedua, tes yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Nah, maksudnya di sini adalah jika suatu proses tersebut sudah tidak diperlukan lagi, maka otomatis akan diterminasi untuk mengefisienkan waktu. Kemudian yang ketiga di sini, proses induk telah selesai. Tentunya jika suatu proses tersebut sudah selesai, maka proses tersebut akan terterminasi. Yang keempat adalah cascading termination, di mana cascading termination ini adalah yang tidak mendapatkan izin untuk dijalankan, jadi akan terterminasi secara otomatis. Di sini ada status proses. Status proses yang umum ada tiga, yaitu running, waiting, dan ready. Namun di sini ada dua status proses tambahan, yaitu new dan terminate. Nah, di sini ada running. Running merupakan status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses itu sudah dieksekusi. Jadi di sini tempat berjalannya proses tersebut. Kemudian yang kedua ada waiting, di mana di sini status yang dimiliki pada saat proses menunggu
untuk sebuah event seperti proses masukan atau keluaran. Kemudian ada ready, status yang dimiliki pada saat proses itu siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan tentang 3 proses ini, proses utama yaitu running, waiting, dan ready. Kita lanjut untuk ke proses tambahannya yaitu proses new, yaitu dimana proses ini merupakan proses untuk membuat status baru, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Nah, di sini untuk membuat yang baru ya. Kemudian di sini ada terminate. Nah, di terminate ini adalah status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Jadi sesuai dengan tadi yang status terminasi, setelah selesai dieksekusi maka akan otomatis berhenti atau the terminate. Nah, di sini ada status utama proses. Seperti yang tadi, bahwa ready ini adalah status di mana sebuah proses tersebut siap dieksekusi. Kemudian yang di run ini proses tersebut sudah dieksekusi, dan waiting ini proses di mana menunggu dari proses tersebut untuk siap untuk dieksekusi. Jadi, jika sudah dieksekusi, maka akan menunggu lagi untuk siap dieksekusi. Kemudian jika sudah siap dieksekusi, maka akan lanjut ke dieksekusinya. Nah, di sini ada proses control block. Nah, di mana proses control block ini digambarkan dalam suatu sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebagai control block. Sebuah PCB ditunjukkan jika berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah sistem yang spesifik, termasuk hal-hal ini, yaitu ada status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, informasi status masukan keluaran atau PCB itu sendiri. Nah, kita akan menjelaskan tentang status proses. Status proses ini akan berisi new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ada program counter. Nah, suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi dalam proses ini, yaitu program counter. Kemudian CPU register. Register tentunya bervariasi dalam jumlah dan jenisnya, tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut memiliki termasuk akumulator, register index, kemudian ada stack pointer dan general purpose register. Nah, kemudian di sini ada informasi manajemen memori. Nah, informasi manajemen ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel atau page halaman, dan tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan dalam sistem operasi. Kemudian ada informasi pencatatan, di mana informasi pencatatan ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Jadi di sini informasi pencatatan itu bertugas untuk mencatat data sebenarnya atau proses sebenarnya yang berlangsung. Kemudian di sini ada informasi status masukan atau keluaran. Informasi ini termasuk daftar dari perangkat masukan keluaran yang digunakan pada proses ini. Nah, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses dan masih banyak lainnya. Nah, PCB ini sendiri hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi ya dari proses yang satu dengan proses yang lainnya. Kita lanjut ke hierarki proses. Hierarki proses ini biasanya tidak sangat deep atau lebih dari 3 tingkatan adalah tidak wajar, di mana hierarki berkas umumnya 4 atau 5. Pemilikan dan perlindungan juga membedakan antara proses dan berkas-berkas. Biasanya hanya sebuah parent proses yang dapat mengontrol atau bahkan mengakses sebuah proses anak. Tapi mekanismenya ini membolehkan berkas-berkas dan direktori dibaca oleh a wider group daripada hanya owner. Jadi hierarki proses ini merupakan bagian atau tingkatan proses yang tidak boleh, atau jika lebih dari 3 tingkatan itu sudah tidak wajar. Nah, di sini umumnya terdiri dari 4 atau 5 berkasnya ya, cuma 4 atau 5. Nah, pemilikan dan perlindungan juga membedakan antara proses dan berkas-berkasnya. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu
ada konsep thread. Nah, di sini thread merupakan unit dasar dari pengguna CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh prosesor yang sama. Nah, perlu diketahui bahwa thread ini ada tingkat pengguna dan tingkat kernel. Nah, thread tingkat pengguna secara tipikal atau thread pengguna adalah thread yang tampak oleh programmer dan tidak diketahui oleh kernel. Thread tingkat pengguna ini secara tipikal dikelola oleh sebuah library thread di ruang pengguna, sedangkan untuk thread tingkat kernel didukung dan dikelola oleh kernel sistem operasi. Secara umum, thread tingkat pengguna ini lebih cepat dalam pembuatannya dan mengelola dalam sistem kernel thread. Ada 3 perbedaan tipe dari model yang berhubungan dengan pengguna dan kernel thread, yaitu one-to-one model, many-to-one model, dan many-to-many model. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, di sini ada gambar thread, di mana ada single thread dan multi thread. Model proses yang dieksekusi sejauh ini menunjukkan suatu proses adalah sebuah program yang menjalankan eksekusi thread tunggal. Nah, sebagaimana contohnya ini, yang pertama ini adalah single thread. Jika sebuah proses itu menjalankan sebuah program word processor, ada sebuah thread tunggal dari instruksi-instruksi yang sedang dilaksanakan. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa single thread ini hanya mampu berjalan pada satu thread dalam satu waktu. Nah, banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multi-threads. Jadi untuk multi-threads ini kebalikan dari single thread. Jika single thread tadi hanya menjalankan satu tugas pada satu waktu, multi-threads ini dapat menjalankan banyak tugas dalam satu waktu. Agar dapat secara terus-menerus itu mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam setiap proses yang sama, maka sistem operasi tersebut itu memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Banyak perangkat lunak berjalan pada PC modern dirancang secara multi-threading. Nah, seperti yang Anda sering gunakan untuk kuliah ya. Banyak perangkat lunak itu PC dijalan secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya itu diimplementasikan sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Kemudian kita akan membahas tentang keuntungan thread. Yang pertama ada responsi. Nah, responsi itu sendiri adalah membuat aplikasi yang interaktif. Yang interaktif itu menjadi multi-threading, dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut itu diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu, dalam meningkatkan respon kepada pengguna, sebagai contohnya itu gini. Dalam web browser yang multi-threading, sebuah thread itu dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread lain itu berusaha untuk menampilkan gambar atau image. Kemudian yang kedua ini ada berbagi sumber daya. Dalam berbagi sumber daya ini adalah maksudnya thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Jadi keuntungan dari berbagi kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Kemudian ada dari keuntungan segi ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses, tentunya banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread. Karena thread berbagi memori dan sumber daya ini tentunya proses yang memiliki, maka akan lebih ekonomis untuk membuat, dan konteks switch threadnya itu akan susah untuk mengukur beberapa waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, untuk pembuatan dan pengaturan proses itu lebih lama dibandingkan dengan thread. Pada Solaris, pembuatan proses itu lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread. Dan konteks switch proses itu bahkan membutuhkan waktu 5 kali lebih lama dibandingkan dengan konteks switch thread. Kemudian ada yang keempat, yaitu utilisasi. Nah, utilisasi arsitektur multiprosesor ya. Keuntungan dari multi-threading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread itu dapat berjalan secara paralel. Jadi jika satunya berhenti, masih akan melanjutkan proses selanjutnya. Ya, yang tentunya
di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur proses tunggal, CPU tersebut akan menjalankan sebuah thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat, sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu waktu. Satu-satunya waktu pada CPU itu bisa disebut dengan time slash atau quantum. Kemudian di sini ada thread pengguna dan thread kernel. Seperti yang telah saya bahas pada awal video, thread pengguna itu didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka thread pada tingkat pengguna. Pustaka menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Sedangkan untuk thread kernel adalah thread ini didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Jadi thread kernel ini memiliki space atau ruang tersendiri sehingga dapat menjalankannya karena didukung langsung oleh sistem operasi. Sedangkan untuk thread pengguna ini perlu didukung oleh thread kernel, sehingga pengimplementasiannya ini perlu menyediakan fasilitas pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread untuk tanpa dukungan dari kernel. Di sini ada model multi-threading. Ada 3 perbedaan dari tipe model yang berhubungan dengan pengguna dan kernel thread, yaitu ada yang pertama yaitu model many to one. Di sini ada model many dari banyak ke satu thread, mematakan beberapa pengguna level thread hanya ke satu buah kernel thread. Jadi jika ada beberapa thread di sini akan menuju ke satu thread. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar dari model one to one, pemetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir. Jadi di sini ada satu thread akan berakhir ke satu pengguna atau ke dalam satu kernel thread. Nah, di sini ada satu-satu berbeda dengan yang tadi. Kemudian yang ketiga ada model many to many, mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Ini ada gambarnya ya, many to many, dari banyak ke banyak. Nah, di sini ada banyak kernel menuju ke banyak kernel. Nah, di sini ada fork exit system call. Ada 2 kemungkinan dalam sistem Unix jika fork dipanggil dalam satu thread dalam proses. Yaitu yang pertama, semua sistem thread itu diduplikasi, kemudian yang kedua hanya thread yang memanggil fork. Maksudnya bagaimana? Kalau thread itu memanggil exit system call, maka program yang dia spesifikasi di parameter itu akan menggantikan keseluruhan proses termasuk thread dan LWP. Nah, pengguna 2 versi dari fork di atas jadi pengguna atas ketergantungan dari aplikasi. Kalau exec itu dipanggil seketika sesudah fork, maka duplikasi seluruh thread itu tidak dibutuhkan karena program yang dispesifikasi dari parameter exec itu akan mengganti seluruh proses. Pada kasus ini cukup hanya mengganti thread yang memanggil fork. Tetapi jika proses tersebut yang terpisah tidak memanggil exec sesudah fork, maka proses yang terpisah tersebut hendaknya menduplikasi seluruh thread. Kemudian ada cancellation. Thread cancellation ialah pemberhentian thread sebelum tugasnya itu selesai. Nah, umpama jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM. Nah, sebelum dimatikan maka seluruh thread itu akan berjalan dan harus dihentikan terlebih dahulu. Kita ke slide selanjutnya. Untuk penanganan sinyal. Sebuah sinyal digunakan di sistem Unix untuk notifi sebuah proses kalau suatu peristiwa telah terjadi. Sebuah sinyal dapat diterima secara sinkronus atau asinkronus, tergantung dari sumber dan alasan kenapa peristiwa itu memberi sinyal. Semua sinyal asinkronus dan sinkronus mengikuti pola yang sama. Yaitu yang pertama adalah sebuah sinyal dimunculkan oleh kejadian dari suatu
suatu peristiwa. Kemudian yang kedua adalah sinyal yang dimunculkan tersebut dikirim ke proses. Yang ketiga, sesudah dikirim, sinyal tersebut harus ditangani. Jadi, penanganan sinyal ini memberikan informasi bahwa terjadi suatu peristiwa. Nah, di sini kemudian ada thread pulse. Di mana thread pulse adalah cara kerja dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pulse. Keuntungan dari thread pulse sendiri ini yang pertama adalah lebih cepat dalam melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan dengan menunggu thread yang baru dibuat. Nah, kemudian yang kedua adalah membatasi jumlah thread yang ada pada satu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara konkuren. Jadi, thread pulse ini hanya dapat membatasi jumlah thread agar lebih fokus ke proses tertentu. Kemudian ada thread specific data. Thread yang dimiliki oleh suatu proses memang berbagi data, tetapi setiap thread mungkin membutuhkan duplikat dari data tertentu untuk dirinya sendiri dalam keadaan tertentu. Data ini yang disebut oleh thread specific data. Kemudian ada pthreads. Pthreads menunjukkan kepada POSIX standar atau mendefinisikan sebuah API untuk pembuatan thread dan sinkronisasi. Pthreads adalah spesifikasi untuk thread dan bukan merupakan suatu implementasi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.